Ha 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 ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kembali kita mengajar. Haya bina nu'min sa'ah. Mari kemari, ayo kita perbaharui keimanan kita kepada Allah, yang semoga dengannya Allah selamatkan jalan hidup kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini di acara Nu'min Sa'ah, kita akan coba mengambil pelajaran, menambah keimanan kita kepada Allah, memperbaharui atau memperbaiki kondisi hati kita. Karena kita tahu, kita paham, iman itu tempatnya di hati. Maka rumah atau tempatnya iman itu harus senantiasa kita sucikan, kita bersihkan. Ketika dia terus terkotori dengan perangai, tindakan, perbuatan kita atau ucapan kita, maka ada kalanya kita harus senantiasa tajdid, memperbaharuinya, memperbaikinya, mengobatinya jika dia sakit. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yang kiranya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita, karena banyak di antara penyebab merusak kebahagiaan, membuat kita bersedih, galau, atau bahkan mendatangkan penyakit bagi jasad kita, disebabkan hati yang terus dan terus mendongkol, terus dan terus kesal, dan terus menerus tidak bisa menikmati kebahagiaan. Ya, disebabkan karena kebencian, disebabkan karena dendam yang belum dilampiaskan, dan lain sebagainya yang merusak kebahagiaan kita. Berapa banyak orang yang akhirnya dia menjadi sakit karena kedongkolan yang ada di hatinya, karena kemarahan yang terus dia pendam, karena jengkel yang tidak ada habis-habis. Maka ini perlu diterapi. Sebagaimana banyak orang yang datang ke psikolog, banyak orang yang datang ke psikiater, banyak orang yang datang ke tempat dokter-dokter spesialis untuk mengobati sakit yang ada di tubuhnya. Maka pada asalnya atau yang jauh lebih penting lagi adalah mengobati hati kita. Hati yang sakit, hati yang rusak, hati yang ternodai dengan penyakit hati tersebut. Ya, di antaranya adalah dengan memperbanyak, memperdalam ilmu pengetahuan kita, tentunya ilmu agama. Ini sangat penting artinya. Nah, ada sebuah kisah yang cukup menarik yang kita ambil. Ini adalah kisah nyata yang dikatakan di sana, lupakan maka engkau akan bahagia. Lupakanlah maka engkau akan bahagia. Maksudnya gimana? Jadi ada seorang ayah yang dia ingin menasihati anaknya yang baru saja menikah. Maka setelah anaknya menikah, dia memanggil anaknya yang laki-laki tadi. Kemudian dia perintahkan kepada anaknya, wahai anakku, siapkan, sediakan buku tulis, kemudian alat tulis, pena atau pensil, dan juga penghapus. Maka si anak dengan penasaran bertanya, untuk apa wahai ayah? Siapkan saja, sediakan, hadirkan itu. Maka si anak pun masuk ke dalam rumahnya, diambil. Yang dia dapati ternyata hanya buku tulis dan juga penanya.
dan dia tidak mendapati penghapusnya atau pensilnya. Maka dia berkata kepadanya, wahai ayah, yang ada hanya buku tulis dan juga pensil ini. Maka si ayah mengatakan, kalau begitu kau pergi keluar, cari dulu. Cari ke pasar atau ke toko penghapus itu. Maka dia lagi-lagi heran, untuk apa wahai ayah? Tidak, kau cari saja dulu. Maka dia pergi mencari penghapus itu. Setelah beberapa saat dia pun kembali dan mendatangkan penghapus itu kepada ayah. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu si ayah memerintahkan anaknya untuk mencatat, menulis apa saja yang mau kau tulislah. Maka dia tulis. Setelah beberapa lama dia tulis, ayahnya memerintahkan kemudian kau hapus. Maka dia hapus. Tulis lagi, dia tulis lagi. Kemudian disuruh hapus lagi. Kemudian dia hapus lagi. Maka apa kata ayahnya? Coba lihat apa yang terjadi dengan buku tulis itu. Setelah kau hapus, maka dia bersih kembali. Begitulah ketika nantinya kau akan menikah. Kalian akan memulai lembaran baru kehidupan kalian. Kalian akan mulai mengotori lembaran-lembaran hidup kalian. Dan kalian di saat itu sangat butuh kepada penghapus untuk kembali membersihkan apa yang telah kalian gores, apa yang telah kalian nodai, apa yang telah kalian tulis dari kesalahan. Maka sangat butuh kepada penghapus. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan untuk menjelaskan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang tadinya kita bawakan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di tema kita membahas tentang jadilah pemaaf. Lupakanlah, maka engkau akan bahagia. Nah, pelajaran dari kisah yang tadinya kita bawakan. Benar, kalaulah kita tidak melupakan kesalahan pasangan kita, kesalahan teman kita, kesalahan bahkan kerabat atau bahkan orang tua kita sendiri, maka apa yang terjadi ketika kita tidak mampu memaafkan mereka dan kita memendam rasa amarah tersebut, rasa kesal tersebut, maka yang terjadi adalah rusaknya kebahagiaan kita. Hilang dari kita kebahagiaan yang seharusnya kita dapatkan, bahkan bisa menjadi penyakit yang terus menggerogoti kesehatan di tubuh kita. Ini yang terjadi. Maka benar, lupakanlah, maka engkau akan bahagia. Lupakanlah, engkau akan bahagia. Itu yang terjadi ketika pasangan suami dan istri, yang mana mereka pasti mesti melakukan kesalahan. Dan seandainya kalian tidak memiliki penghapus, tidak punya sifat maaf, maka yang terjadi hancurlah bahtera rumah tangga tersebut. Kalaulah si suami tidak mudah memaafkan si istrinya, maka yang terjadi rumah tangga akan selesai. Begitu juga dengan si istri yang dia juga butuh, dia harus memiliki penghapus, memiliki sifat pemaaf, sehingga inilah yang menyelamatkan rumah tangga tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pentingnya sifat maaf. Ini sudah diajarkan oleh nabi-nabi kita. Bahkan Rasulullah SAW terkenal sifat pemaafnya beliau. Dan tidak sedikit orang-orang takjub akhirnya masuk memeluk Islam karena sifat akhlak Nabi yang luar biasa. Pemaaf. Kita tahu bagaimana kisah Nabi ketika dia diusir dari Taif. Dia datang ke suatu perkampungan yang dia berharap
akan ada orang-orang yang mau menerima dakwah dari pembesar-pembesar yang ada di Taif. Namun apa yang terjadi? Mereka malah menghasut penduduk setempat untuk mengarak, melempari, mencela, mencaci Nabi. Nabi diarak dari tua, muda sampai anak-anak, disoraki dan dilempari. Sampai keluar dari kampung tersebut. Berdarah giginya, kakinya, badannya. Dia bersama temannya. Dan ketika itu datanglah malaikat utusan dari Allah, malaikat Jabal, malaikat gunung, yang dia menyampaikan pesan kepada Nabi, sesungguhnya aku diutus Rabbmu untuk mengikuti perintahmu. Kalau kau katakan jatuhkan atau timpakan gunung ini kepada kampung tersebut, maka aku akan lakukan. Tapi apa jawaban Nabi? Jawaban yang luar biasa. Bahkan dia bisa dengan ikhlas mengatakan, bahkan aku berharap akan keluar dari anak keturunan mereka nantinya para pembela-pembela Islam. Allahu Akbar. Coba lihat. Padahal Nabi ketika itu dia disakiti. Nabi ketika itu dia dihinakan. Tapi dengan keikhlasan Nabi memaafkan, dan dia malah mendoakan untuk mereka. Nabi katakan, ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar dalam kesulitan. Namun ketika engkau masih meridhoiku, aku tidak peduli. Aku tetap akan berdakwah, tetap akan mengajak mereka. Keikhlasan yang luar biasa. Ini juga yang terjadi kepada Nabi sebelumnya, Nabi Yusuf. Kita terkenal atau pernah mendengar istilah maafnya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, yang mana saudara-saudara Nabi Yusuf itu mencelakakannya karena sifat hasad mereka. Karena irinya mereka melihat Nabi Yusuf begitu amat disayangi oleh ayahnya. Sehingga hasad mereka membuat mereka tega membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Yang bisa saja ketika itu Nabi Yusuf jika tidak ditolong, dia akan mati di dalam sumur tersebut. Namun atas kehendak Allah, akhirnya Nabi Yusuf pun bisa menjadi seorang yang besar. Dia menjadi wajar dikatakan pembesar yang ada di Mesir. Dan saudara-saudaranya datang atas izin Allah. Mereka datang meminta bantuan, meminta bahan makanan. Dan singkat cerita, akhirnya mereka mengetahui bahwasanya pembesar tersebut adalah Nabi Yusuf. Tentu mereka awalnya takut. Kenapa? Mereka telah berbuat kejahatan, mencelakai Nabi Yusuf. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Wa antum tulaqa. Kalian bebas. Kalian ku maafkan. Allahu Akbar. Betapa besarnya, ikhlasnya kemaafan yang dimiliki oleh para nabi. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq juga pernah diuji. Abu Bakar As-Siddiq dia pernah marah dengan orang yang dia bantu. Dia marah karena telah ikut serta dalam memfitnah anaknya Aisyah radhiyallahu anha, yang terkenal dengan kisah kedustaan Qibti, yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha dia telah berzina. Dan insyaallah bagaimana kisahnya, bagaimana akhirnya Abu Bakar memaafkan orang yang memfitnah anaknya, insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kisah Abu Bakar yang dia merasa kesal, marah dengan
Orang yang sebelumnya dia terus memberikan bantuan, dia terus menafkahi, dia terus memenuhi kebutuhannya, tapi orang tersebut malah tega ikut dalam menyebarkan fitnah pada anaknya, kepada putrinya, istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu Aisyah difitnah telah melakukan zina dengan Sofwan, sahabat Nabi yang lain. Maka ketika itu sakit, tentu sangat sakit. Lebih sakit lagi ketika kita dihianati, disakiti oleh orang yang kita baiki, yang kita berbuat kebaikan kepadanya. Mungkin ya kita rasa sakit ketika ada orang atau musuh kita menyakiti kita, memfitnah kita. Tapi jauh lebih sakit ketika itu datang dari orang yang dekat dengan kita, dari orang yang selalu kita baiki kepadanya. Tentu itu jauh lebih sakit. Nah, itu terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kita tahu bagaimana sabarnya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq begitu cepat dalam kebaikan. Nah, ketika dia bersumpah, dia bernazar dia tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, tidak lama turunlah ayat yang mengingatkan Abu Bakar. Yang dalam ayat tersebut dikatakan, apakah engkau tidak mau Allah merahmatimu dan mengampunimu? Maka mendengar ayat tersebut langsung luluh hatinya, langsung meredam amarahnya. Dia katakan, bala ya Rabb. Iya, luar biasanya, lihat sahabat yang mulia ini bahkan ada ayat yang turun karenanya. Maka dia pun segera mereda amarahnya dan dia kembali melakukan kebaikan yang selama ini dia lakukan. Ya, kita boleh membalas. Kita boleh membalas kejahatan atau keburukan orang yang orang lakukan kepada kita. Namun ada keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang mau dan mudah dan bisa memaafkan. Maka benar dikatakan di sana, bukanlah orang yang hebat itu, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu jago bergulat. Tidak. Orang hebat, orang yang kuat itu adalah yang mana dia di posisi dia mampu melampiaskan amarahnya. Dia mampu untuk membalas dendamnya. Dia mampu untuk melampiaskan sakit hatinya, tapi dia tidak lakukan. Karena dia takut kepada Allah dan dia mengharapkan kebaikan dari Allah. Dia berharap dengan dia memaafkan orang tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini yang didapatkan bagi orang yang mudah memaafkan. Allah ampuni dia. Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya. Siapa yang tidak mau dilapangkan dada kita, dimudahkan urusan kita, hanya karena kita berbuat baik atau tidak membalas kejahatan orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bisa jadi ini ya menjadi solusi bagi kita yang selama ini kita merasa sedih, kita merasa galau, kita merasa seolah-olah bumi ini atau langit ini runtuh karena kita dihianati, karena kita disakiti oleh orang yang kita sayangi dan selama ini kita baik kepadanya. Namun tahukah engkau, ternyata di sana ada hikmah yang besar, ada hikmah yang luar biasa yang Allah inginkan untuk kita. Melaluinya, Allah ingin menaikkan derajat kita. Melalui orang-orang seperti ini, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Melalui orang seperti ini, Allah ingin menguji kesabaran kita. Dia beluakum ayyukum ahsan amala. Allah ingin tahu mana di antara hamba-hambanya ini yang paling baik, yang paling bagus amalannya, kesabarannya, fasabrun jamila. Yang mana yang betul-betul sabarnya itu sabar yang indah. Nah, ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang kiranya semoga kita termasuk orang-orang yang Allah jaga, orang-orang yang Allah berikan nikmat,
agar kita mudah memaafkan, agar kita mudah memberikan balasan yang lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Contoh kita yang luar biasa banyak. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya takjub, akhirnya dia sadar ketika orang yang dia jahati malah membalas dengan kebaikan. Nabi pernah didatangi oleh seorang pemuda yang dia melaporkan, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kerabat, aku memiliki saudara yang kiranya aku selalu berbuat baik kepadanya, tapi dia selalu berbuat buruk kepadaku. Aku selalu berbicara baik kepadanya, membantu keperluannya, dia malah sebaliknya. Aku selalu menyambung tali silaturahmi dengannya, tapi dia malah memutuskannya. Bagaimana ini ya wahai Rasulullah?" Maka apa jawaban dari Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau engkau tetap berada atau tetap melakukan hal itu, maka engkau seolah-olah menaburkan bara api di wajah mereka. Maksudnya apa? Kau terus mendapatkan kebaikan dan mereka terus merasa tersiksa dengan kebaikanmu. Sehingga kalau mereka ingin selamat keluar dari kesiksaan tersebut, mereka harus merubah perangai atau perbuatannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.